Mengapa Madinah atau mengapa Yathrib ya, menjadi tujuan hijrah kaum muslimin dan para sahabat pada waktu itu ya. Pertama jamaah, secara geografis Madinah ini posisinya itu sangat-sangat strategis. Jadi dia ya, menjadi tempat lalu lintas gitu ya, perjalanan bisnis ya saat itu ya. Baik yang mereka dari Yaman ya menuju ke Syam atau dari Syam menuju ke Yaman. Jadi Madinah dan Makkah ini menjadi lalu lintas bisnis. Dan inilah yang digagas oleh bangsa Arab waktu itu sebagaimana diabadikan Allah dalam surat Quraisy ya, liila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita'i was-saif. Mereka punya perjalanan bisnis rihlat asyita pada musim dingin ya, mereka ke ramai-ramai ke Yaman. Wa rihlat as-saif musim panas, as-saif mereka ke atas ke Syam. Nah, Madinah itu ya menjadi lalu lintas. Nggak mungkin orang bisa dari Makkah menuju ke Syam kalau tidak lewat Madinah. Sebaliknya, tidak mungkin dari Syam ya menuju ke Makkah, ke Yaman kalau tidak Madinah. Nah, ini pertama. Madinah menjadi tempat yang strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Happy Andi Bastoni dalam program belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah membahas ya, banyak tema, sudah 30 episode ya kita bahas. Bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat mengikuti yang sebelumnya, silakan dicek video-video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan bahas periode ba'dal hijrah ya. Jadi dari proses hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah ya. Kita akan uraikan kisahnya dan kemudian kita akan analisa bersama kisah-kisah tersebut karena inti dari belajar sirat nabawiyah dan sejarah secara umum adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah ya, mengambil qudwah ya dari uraian atau kisah-kisah tersebut ya. Nah, baginda Rasul SAW setelah berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama sekitar 13 tahun ya, 13 tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Maka dimulailah proses hijrah tersebut ya dengan strategi, dengan perencanaan ya yang sangat matang ya, karena belajar dari peristiwa sebelumnya di mana kaum muslimin hijrah ke Habasyah pernah kita bahas, mengalami sedikit kendala gitu ya, karena sempat hijrah pertama ya mereka harus pulang lagi ya, kemudian harus berangkat hijrah yang kedua. Demikian juga dengan kegagalan ya hijrah Nabi ke Taif juga jadi pelajaran bagi beliau. Karena itu hijrah ke Madinah ini betul-betul harus direncanakan, dibuat strategi dengan matang ya, sehingga mereka berhasil ya. Nah, sebelum kita kembali menguraikan proses hijrah para sahabat tentu saja dan Rasulullah juga ya, menarik untuk kita telah sedikit ya tentang Madinah ini ya, Madinah Al-Munawwarah. Kala itu ya Madinah ini dinamakan dengan Yathrib ya. Wallahu alam ya, nama Yathrib ini ada yang mengatakan nama orang ya yang pertama kali mendiami kota Madinah, Yathrib ya, atau nama sumur ya atau sejenisnya ya. Beberapa kitab berbeda pendapat tentang awal namanya ya, tapi yang jelas waktu itu Madinah ini ya tidak dikenal dengan Al-Madinah ya, tentu dipanggil dengan Yathrib. Nah, kalau Makkah jelas Makkah kemudian Yathrib. Nah, julukan Madinah ini kan datang belakangan ya. Madinah yang artinya kota, pada awal mereka menyebut dengan Madinah sebagai Madinatul Rasul ya, Madinah Ar-Rasul. Kemudian ditakrifkan ya menjadi Al-Madinah. Maka dalam penulisan bahasa Arab yang benar ya,
dia harus pakai Al-Madinah, ya. Beda dengan Makkah. Kalau Makkah ya nama asli Makkah, tidak ada Al-Makkah, enggak ya. Tapi Madinah itu bukan asli ya, nama kota bukan, tapi itu diambil kata Madinah kemudian ditakrifkan ya menjadi Al-Madinah. Sehingga ketika disebut Al-Madinah itu pasti maksudnya Al-Madinah Al-Munawwarah ya, Madinatu Ar-Rasul. Sampai hari ini ya. Jadi namun dalam ungkapan sehari-hari kita agak kagok ya mengucapkan mau kemana? Mau ke kota Al-Madinah. Saya mampir ke Al-Madinah. Kalau bahasa Arab oke, tapi kalau bahasa Indonesia biasanya dia mengalami transliterasi ya, jadi pengubahan ucapan ya. Sama seperti Al-Khattab, kita sering suka Khattab saja ya. Atau misalnya Al-Walid, kita suka panggil Walid saja. Yathrib. Nah, inilah nama kota ini awalnya ya. Nah, mengapa Madinah atau mengapa Yathrib ya, menjadi tujuan hijrah kaum muslimin dan para sahabat pada waktu itu ya? Pertama jamaah, secara geografis Madinah ini posisinya itu sangat-sangat strategis. Jadi dia ya, menjadi tempat lalu lintas gitu ya, perjalanan bisnis ya saat itu ya. Baik yang mereka dari Yaman ya menuju ke Syam atau dari Syam menuju ke Yaman. Jadi Madinah dan Makkah ini menjadi lalu lintas bisnis. Dan inilah yang digagas oleh bangsa Arab waktu itu sebagaimana diabadikan Allah dalam surat Quraisy ya, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Mereka punya perjalanan bisnis rihlatasyita pada musim dingin ya, mereka ke ramai-ramai ke Yaman. Wa rihlatasyif musim panas, as-saif mereka ke atas ke Syam. Nah, Madinah itu ya menjadi lalu lintas. Nggak mungkin orang bisa dari Makkah menuju ke Syam kalau tidak lewat Madinah. Sebaliknya, tidak mungkin dari Syam ya menuju ke Makkah, ke Yaman kalau tidak Madinah. Nah, ini pertama. Madinah menjadi tempat yang strategis. Kemudian yang kedua, mengapa Madinah menjadi tujuan hijrah kaum muslimin? Dari faktor jarak. Ya, tidak terlalu jauh. Pada video sebelumnya sempat kita analisa bagaimana perjalanan menuju ke Madinah ini menghabiskan waktu ya kalau pakai unta ya, perjalanan unta itu ya maksimal 10 hari. Ya, sekitar 10 harian, ya, 10 hari atau 11 hari. Nabi sendiri bahkan hijrahnya 8 hari ya, karena diburu mungkin ya, tapi kalau jalan untanya santai mungkin 10 sampai 12 hari. Nah, hitungan kasarnya kan satu kali perjalanan satu hari itu sekitar 40 kilo ya. Jadi kalau 10 hari sekitar 400 kilo, 400 sampai 500 kilo ya, perjalanan dari Makkah ke Madinah. Sangat terjangkau ya. Beda dengan ke Syam ya, bahkan sampai 2 bulan misalnya kan, atau ke Habasyah mereka harus nyeberangi laut. Kalau ini kan enggak, lalu lintas yang sangat strategis dan jaraknya juga ya sangat-sangat bisa dicapai ya. Kemudian yang ketiga yang menarik juga dari aspek militer ya, Madinah ini terletak di suatu tempat yang terlindung. Apa maksudnya? Dalam banyak hadis dikisahkan, bahkan ciri-ciri Madinah ini juga disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, dan karenanya ini yang menjadi inspirasi orang-orang Yahudi itu datang ke Madinah. Ya, ada 3 karakter Madinah. Ya, yang pertama adalah kota ini terletak ya bainal aswadain, dikurung ya, atau terletak di antara 2 bukit hitam. Ya, jadi dari sebelah selatan menuju ke utara ini bagian barat ya, dan dari selatan ya menuju ke utara bagian timur diapit oleh bebukitan, terutama bagian barat. Ya, nah, selebihnya bagian timur ya itu juga dipadati dengan pohon-pohon kurma. Ya, dan bagian selatan itu juga secara alami natural gitu ya, dibentengi oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, di mana mereka bikin rumah sekaligus benteng. Jadi dari 3 penjuru mata angin Madinah ini tidak bisa diserang secara militer. Ya, dari arah barat dia terhalang oleh bebatuan dan bukit-bukit tinggi sampai ke Uhud bagian utara. Madinah selain bebatuan besar dan bukit-bukit tinggi juga ada pohon-pohon kurma yang padat sekali dipagar oleh para pemiliknya, dan bagian selatan ya dihuni oleh orang-orang Yahudi yang ya bikin benteng. Jadi orang Yahudi itu kalau mereka bikin rumah sekaligus benteng ya. Beda dengan orang Cina. Orang Cina itu bikin rumah sekaligus toko ya, ruko gitu ya.
Orang Sunda lain lagi. Orang Sunda itu bikin rumah ya sekaligus kandang kambing di bawahnya gitu ya. Ini beda karakter. Sehingga Madinah itu satu-satunya bagian yang bisa ditaklukkan ya dari arah utara. Maka nanti kita akan ketemu kisah perang Khandaq, di mana Khandaq yang digali oleh Rasul dan para sahabat itu ya hanya bagian utara saja. Ini secara militer ya. Kemudian berikutnya jamaah teman sekalian, dari aspek sosial ini juga menarik. Madinah waktu itu lemah, ya, sedang mengalami titik nadir, ya, lemah secara sosial, ya, dan kondisi lemah secara sosial ini, ya, ini bukan terjadi alami, bukan, tapi ada yang bikin. Siapa? Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini kalau kita runut sejarahnya, nanti kita akan ketemu dengan perang Khaybar yang detail bahas tentang Yahudi ini ya. Mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah ya untuk menanti Nabi akhir zaman itu sebenarnya. Yang mereka juluki dengan Al-Mau'ud ya, yang dijanjikan. Dan akan muncul di Madinah. Nah, untuk itu maka mereka mendiami Madinah, menguasai Madinah dengan cara menjajah kota ini. Saya sebut ya, menjajah, menguasai karena mereka pendatang. Ini mengingatkan kepada kita tentang Yahudi di Palestina. Mereka juga pendatang ya, yang tadinya numpang hidup gitu ya, mampir, tapi lama-kelamaan ngelunjak dan datang ke Madinah dan menguasai. Teori sederhana menguasai sebuah wilayah itu untuk menjajahnya dengan cara apa? Divide et impera. Ini rumus Belanda gitu ya. Pecah belah dan jajahlah. Karena itu mereka mengadu domba ya penduduk Madinah ini. Maka ada perang namanya teman sekalian ya, perang Bu'ats. Ya, puluhan tahun kabilah Aus dan Khazraj itu berperang. Kita pernah bahas ada beberapa orang sahabat Nabi yang sempat masuk Islam dan kembali ke kota Madinah ya, terbunuh. Ya, Iyas bin Mu'adz misalnya juga terbunuh dalam perang ini ya. Namanya perang Bu'ats. Nah, jadi pada saat itu Madinah ini berada dalam kondisi titik nadir, lemah secara sosial. Ya, mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya pemimpin. Ya, mereka satu-satunya tokoh yang belakangan ya akan ajukan sebagai pemimpin tunggal mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang belakangan masuk Islam dan menjadi ikon kemunafikan gitu ya. Nah, jadi sisanya nggak ada ya. Masing-masing kabilah punya tokohnya masing-masing gitu kan, dan tidak ada yang mau mengakui ketokohan dari kabilah yang lainnya. Kabilah Aus ada misalnya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Al-Khazraj ada tokohnya Sa'ad bin Ubadah ya, yang tidak pernah akur ya, selalu berperang ya, sampai kemudian Nabi datang nanti mendamaikan dan menyatukan mereka. Jadi secara sosial mereka sangat-sangat lemah. Kemudian dari aspek yang lain, dari aspek ekonomi. Ini juga menarik ya. Jadi secara ekonomi Madinah waktu itu sangat-sangat lemah. Ekonominya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang mengendalikan harga bahan makanan pokok, sembako dikendalikan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka menggunakan segala cara ya, dengan riba, dengan menumpuk harta ya. Pokoknya semua aturan berbisnis dalam Islam yang belakangan terlarang itu hampir semua dilakukan oleh orang Yahudi. Ya. Jadi kalau Nabi melarang talaqqau rukban gitu kan, jemput tanam hasil panen ya yang dari ladang, itu dilarang dalam Islam karena bisa merusak pasar, itu dilakukan oleh orang Yahudi ya. Kalaulah dalam Islam kita dilarang ya untuk beberapa tanaman tertentu memborong ya atau membeli tanaman yang belum matang ya, masih putiknya, maka itu dilakukan Yahudi. Kalau dalam Islam ya kita dilarang menumpuk harta sehingga menyebabkan barang-barang langka dan mahal, itu pun dilakukan Yahudi. Kalau dalam Islam kita dilarang riba, Yahudi melakukan. Jadi dengan segala cara ya mereka menguasai ekonomi Madinah pada waktu itu. Ya. Nah kemudian yang menarik lagi, secara politik, ini juga demikian. Madinah juga lemah. Ya, Madinah sangat-sangat lemah. Sehingga dalam kondisi demikian ya, Madinah ini membutuhkan seorang sosok yang bisa menyatukan mereka, memperbaiki ekonomi mereka, dan karenanya ketika Nabi datang bersama dengan kaum muslimin yang bisa mengatasi masalah tersebut ya, mereka menerima kehadiran Rasulullah dengan sangat baik. Dan ditambah lagi baginda Rasulullah punya hubungan yang sangat erat dengan penduduk Madinah, karena sebagaimana kita fahami kakenda Rasulullah ya Hashim ya itu melahirkan punya anak namanya Abdul Muttalib ya, nama awalnya adalah Syaibah.
di mana ibu dari Syaibah atau istri dari Hashim ini ya Salma dari Madinah, ya, dari kabilah Bani Najjar, ya, di Madinah Al-Munawwarah. Jadi walaupun dari perempuan, jalur perempuan, tapi baginda Rasul punya darah, ya, di Madinah Al-Munawwarah. Dan ini merupakan salah satu aspek yang belakangan ya memudahkan baginda Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah dan mendapatkan sambutan luar biasa dari penduduk Madinah pada saat itu. Nah, bagaimana proses ya orang-orang Ansar ya, menyambut kehadiran Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah pada waktu itu ya, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.